A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Master of the Jinn, sebuah novel spiritual diterjemahkan dari Master of the Jinn, a Sufi novel karangan Irfan Kachmar. Penerjemah Tri Wibowo BS, penyunting Solahuddin GZ, pemindai aksara Ahmad Syarifuddin, penggambar sampul Reza Al-Farabi, ilustrator Nadia Orlova, penata letak MT Nugroho. Sebuah novel spiritual, ini dia selengkapnya. Kupersembahkan novel ini kepada Dr. Javad Nurbakhsh, Mursyid Thariqah Sufi Nikmatullahi. Rajutan kisah, prolog. Manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Al-Qiyamah ayat 14. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku, Ishak, penulis buku ini, diperintah guruku untuk menceritakan kisah sebuah perjalanan. Berkat rahmat Allah, hanya aku saja dari kelompok pengembara ini yang berhasil kembali. Ali dan Rami telah tiada. Aku melihat mereka masuk ke dalam api, dan Jasus yang berhati suci pun melompat ke dalam api. Sementara yang terjadi pada orang bijak Yahudi dan putrinya, atau si Kapten, sama sekali aku tak tahu. Mereka tak mau pergi saat ku minta pergi. Tetapi aku yakin pada satu hal, jin jahat itu masih ada. Balsebol, si Raja Jin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Akan kami perlihatkan pada mereka tanda-tanda kami pada segenap lengkung langit dan diri mereka sendiri. Surat Fussilat ayat 53. Ketika fajar merekah di hamparan pasir, kumbang-kumbang menyeruak dari dalam gurun, bergegas merayap ke permukaan untuk mendoa. Binatang-binatang itu berjalan berbaris di sepanjang punggung bukit pasir, menghadapkan wajah ke matahari, lalu menundukkan muka, seakan bersujud penuh khusyuknya. Mereka mengangkat kaki belakangnya dan menyambut urapan hangat cahaya matahari. Lalu dikumpulkannya embun pagi yang menempel di tubuh mereka yang pejal, yang entah bagaimana muncul dari dinginnya malam di gurun. Tetes-tetes air bening pun menggelincir turun ke mulut-mulut yang telah menanti. Air mataku menetes tatkala menyaksikan pemandangan itu. Air mata yang terakhir. Aku berpikir, inilah pantulan dari Yang Maha Pengasih. Inilah jawaban dari doa setiap pagi. Ia mencurahkan rezeki bagi kehidupan. Andai saja hatiku memantulkan ketaatan para kumbang. Andai saja keyakinan yang tak terbatas itulah yang melimpahi hatiku. Bukan degup kecemasan yang melekat pada manusia, keraguan dan hasratku. Bahkan kebingungan yang tertanggungkan akan merasuki nalar ketika pikiran berusaha mati-matian memahami dirinya sendiri. Demikianlah, bukannya tanpa alasan, jika guruku memerintahku untuk menceritakan kisah ini. Ia mengetahui hasrat dan keraguanku. Bahkan sejak awal, mata hatinya yang sudah tak terhijab tahu dengan jelas keraguan dan hasratku ini. Aku berjalan lagi semalaman tanpa air, membelok ke barat, lalu ke utara melintasi Urk di Tenere. Aku berharap bisa memotong jalan menuju Agades. Kekuatanku hampir punah. 3 jam sebelum cahaya pertama fajar merekah, tubuhku telah ambruk di sebelah bukit pasir kecil berbentuk bulan sabit. Kugali pasir untuk menutupi badanku agar memperoleh sedikit kehangatan untuk menahan gamparan angin dingin. Angin telah mereda, bintang gemintang di angkasa tak bersanding dengan rembulan. Anehnya, aku tak merasa takut. Walau mungkin besok aku sudah tak mampu bertahan hidup lagi.
Pikiranku begitu tenang dan jernih, melayang jauh menggapai bintang. Putus asa dan kesedihan yang selama ini meluapiku kini hampir lenyap, menghilang bersama surutnya cairan tubuh yang terus berkurang selama pengembaraan. Aku tak bisa menjelaskannya. Barangkali aku dikaruniai sedikit sakinah, kedamaian hati yang hanya bisa datang melalui kepasrahan kepada Allah. Atau mungkin aku sudah gila karena terpapar panas matahari dan kehausan. Saat menutup mata, aku tak merasa takut pada kalajengking, ular, atau hewan buas macam apapun. Bahkan aku tak merasa ngeri sedikit pun pada kematian. Pikiranku kosong dan muram, mengalir tak tentu arah hingga fajar mengembang. Saat semburat cahaya matahari membangunkanku, aku sempat berpikir bahwa diriku masih bermimpi. Aku yang baru setengah tersadar, tak mengetahui ketika tiba-tiba muncul kumbang-kumbang gurun di sekitarku, bergerombol seperti nokta hitam raksasa di depan mataku yang terheran-heran. Tak pernah aku lihat pemandangan seperti itu. Seketika aku berpikir, mereka akan menyantap tubuhku. Cepat-cepat aku keluar dari timbunan pasir dan merangkak menjauh. Tapi aku terkejut ketika sadar bahwa kawanan kumbang itu tak peduli sama sekali pada keberadaanku. Mereka bergegas naik ke bukit pasir membentuk barisan panjang mengejar matahari, seolah-olah dipanggil oleh muadzin gaib untuk segera bersembahyang. Air mataku jatuh saat menyaksikan tetes-tetes air berguliran dari punggung mereka, seperti menjawab doa-doanya sendiri. Lalu aku berusaha menahan nyeri di lututku untuk bersujud menyentuhkan dahi di atas pasir. Tak lama kemudian, sekelompok orang dari suku Tuareg mendatangiku saat aku masih bersembahyang. Mereka bergerak cepat menuju ke arahku. Mereka datang seperti hantu, mengendarai kudanya dengan pelan. Mereka membicingkan mata, menatapku penuh curiga. Mereka bertanya-tanya, apakah mereka sedang bertemu dengan orang gila atau sesosok setan? Orang-orang itu mengikuti jejak di pasir ke arah barat dengan dipandu oleh sebuah bintang yang mereka sebut Hajuj. Sepertinya mereka merasa menemukan sosok yang sangat aneh pada pagi ini. Aku menggeleng saat mereka memberikan isyarat padaku, tapi aku tetap diam ketika mereka berbicara satu sama lain. Aku hanya sedikit paham kata-kata tamasyak, bahasa yang mereka pakai, tetapi aku tak tahu kenapa mereka membawaku ke kemah mereka meski aku memakai gandura. Kemudian aku diberi air dalam kantong kulit saat kami menunggu kedatangan Modogo. Modogo adalah seorang pemimpin sebuah kafilah. Kuucapkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa dalam setiap tegukan dan di setiap tarikan nafas. Aku bersyukur atas pertolongannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelan-pelan aku merasa kondisiku membaik. Selang beberapa saat, sang Modogu atau sang pemimpin sebuah kafilah datang dengan mengendarai kuda. Ia membawa pedang panjang bersarung merah. Ia mengenakan turban hitam yang menutupi seluruh wajah, kecuali mata. Melalui mata itu, aku tahu ia adalah Avarno. Aku dan Avarno pernah bertemu sebelumnya. Wah, serunya. Tanpa turun dari kuda, kita ketemu lagi. Mana yang lainnya? Ia berbicara menggunakan bahasa Prancis dan Arab dengan buruk. Namun saat aku tak menjawab pertanyaannya, ia turun dari kudanya dan menatapku lekat-lekat. Aku hanya bisa menduga-duga apa yang sedang ditatapnya. Kemudian ia menjelaskan dengan pelan, seolah-olah berbicara kepada orang tolol,
bahwa unta-untanya penuh dengan muatan garam dari tambang di Tisem dan ia sedang menuju Damergu di Nigeria untuk menukarkan garam dengan rempah-rempah. Tapi dengan sedikit menggerutu, ia mau menyediakan 1 anak buahnya dan 2 untanya untuk mengantarku menemui ayahnya, Amenukal, dari para bangsawan. Amenukal adalah julukan bagi ketua suku Tuareg. Seekor unta disiapkan. Tanpa mengucapkan selamat tinggal, aku dan pemanduku berjalan melintasi Tenere. Dalam 2 hari kami sampai di Agades. Di sini aku dijamu oleh istri Amenukal dan seorang perempuan tua di ruangan kecil di rumahnya yang sederhana. Yang ku tahu, Amenukal ini punya kekuasaan atas 3 suku. Keluarga Hagar dalam federasi suku yang longgar. Ia juga seorang Amrar atau ketua genderang sukunya sendiri. Itu adalah simbol terbaik dari otoritas ketua di kalangan suku yang menyukai perang seperti suku Tuareg ini. Tapi itu dulu, masa penjajahan Prancis sudah mengubah hampir segalanya. Dengan hati-hati dan cermat, Amenukal menjaga kerajaan kecilnya seolah-olah kerajaan itu jubah kehormatannya. Beliau lelaki tua yang amat ramah. Dengan hati-hati dan cermat, Amenukal menjaga kerajaan kecilnya seolah-olah kerajaan itu jubah kehormatannya. Ia lelaki tua yang amat ramah dan sopan, dan ia selalu bersikap tenang dan berwibawa sebagai kepala rumah tangga. Kini, ia berdiri di sisiku dan menatapku sedih. Tapi ia tak bertanya tentang keadaanku. Ia mengambil catatan yang kubawa tanpa berucap sepatah kata pun. Mungkin baginya, aku bukan orang bodoh pertama yang ditemukan tersesat di tengah gurun. Atau mungkin ia mengharapkan imbalan. Tapi yang jelas, ia orang baik dan tuan rumah yang murah hati. Sepertinya ia menganut pepatah Arab, lakukan kebaikan dan jangan mengungkit-ungkitnya, dan yakinlah bahwa kebaikanmu akan mendapatkan balasan. Akan tetapi 2 perumpamaan itu duduk setiap hari di depan pintu kamarku. Mereka berbisik penuh gelisah. Mereka bertanya-tanya, apakah aku menjadi bodoh karena tergambar matahari gurun atau karena terkena sihir? Apakah aku sedang kebingungan atau terkena kutukan? Ya, mungkin itulah yang mereka pikirkan. Kini, pena, tinta, dan kertas putih ada di hadapanku. Tubuhku telah pulih, tapi mulutku tetap membisu. Aku tak pernah bicara sejak berlari ke gurun pasir. Aku tak pernah bicara kepada siapapun kecuali pada diriku sendiri, penulis kisah ini. Kata-kata tak berguna kecuali untuk menceritakan semua kisah secara lengkap. Syukur Allah memberiku ingatan yang jernih. Kita masuk ke bagian sang syekh. Di rumah syekh, kami bangun pagi-pagi. Ketika udara masih begitu dingin dan bintang-gemintang mulai pudar, malam yang lembut pun hendak berganti pagi. Tahukah engkau, hening adalah rumah hati. Altar jiwa terbasuh bersih. Saat itu aku duduk di dekat jendela. Dari situ aku bisa menyaksikan indahnya taman. Jauh di bawah bukit terhampar ladang dan kota. Ah, Yerusalem. Saat ini musim panas, dan kesiut angin menghantarkan aroma melati dan laut. Kudengar kokok ayam menyambut pagi. Namun pagi itu sangat berbeda dengan pagi yang selama ini kurasakan. Mendadak semua burung di alam semesta bergabung menyanyikan tembang. Pohon-pohon di taman bersama burung tekukur, ketilang, kenari, merpati, dan ratusan burung yang lain tak tahu namanya mengungkapkan nyanyian masing-masing yang khas. Mereka bercericit, mendekut, berkuak, dan bersiul. Belum pernah aku saksikan mereka berkumpul sedemikian rupa atau menyanyi bersama-sama seperti itu. Bahkan burung-burung hantu yang biasanya hanya bernyanyi di bawah kerlip cahaya bintang pun ikut bersama mereka. Entah naluri apa yang menyatukan mereka. Yang jelas,
Sepiku pecah sudah. Aku berjalan menuruni tangga rumah guna memasak air untuk menghidangkan teh pagi ini. Setelah menjerang air di cerek, kubuka pintu yang menghadap taman. Ingin kuakhiri serenade burung pagi ini dengan memberi mereka remah-remah roti. Tapi aku terkejut ketika kulihat Syekh guru kami duduk di bangku kayu di antara pepohonan. Aku heran mengapa ia duduk di tengah keriuhan suara burung. Saat aku hendak menawarinya segelas teh, ia menatapku sekilas, lalu menutup matanya. Sekejap kemudian, burung-burung terdiam serentak, seolah-olah mereka tadi bernyanyi untuk Syekh belaka. Aku terpaku menahan nafas. Menurut orang-orang, ini adalah salah satu misteri kecil yang sering terjadi saat kita berada bersama Syekh. Aku belum pernah menyaksikan pemandangan ganjil seperti ini, sehingga aku hanya bisa terpana. Betapa sedikit yang ku ketahui tentang Syekh dan hal-hal aneh seperti ini. Pikiranku dijejali ratusan bayangan, tapi aku tak bisa memahami mengapa burung-burung itu bertindak aneh. Aku tak tahu nyanyian mereka, dan juga tak paham kenapa mereka diam serentak. Tapi tak ada waktu lagi untuk merenungkan semua ini. Hari mulai terang dan penghuni rumah akan segera keluar. Aku tak menyebut-nyebut soal burung ini, dan tidak bertanya kepada orang tentang apa-apa yang mereka lihat dan dengar pagi ini. Yang dilakukan Syekh guru tidak untuk didiskusikan. Orang-orang yang bertugas di dapur mulai menggambarkan sufreh di atas permadani yang menutupi lantai ruang tamu. Kemudian mereka meletakkan garam, roti, mentega, keju, dan selai untuk sarapan. Sayangnya, aku tidak begitu berselera dengan roti. Syekh tidak ikut makan bersama kami. Beberapa waktu kemudian, saat aku melihat ke taman, Syekh tidak ada di sana. Burung-burung telah pergi. Menjelang sore, Syekh muncul kembali. Tiada yang bertanya dari mana ia pergi, dan tiada yang berkomentar saat ia memutuskan untuk pergi ke pasar, sebuah kegiatan yang selama ini tak pernah dilakukannya. Ia mencari sejenis kopi tertentu yang belum pernah diminumnya. Semuanya heran dengan tindakan itu, tapi tak satu pun yang mempertanyakan kemauan Syekh. Aku dipilih untuk menemaninya, membawa barang-barang yang dibelinya. Aku ingat betapa eksotiknya pemandangan dan bau di pasar pagi itu. Misteri burung-burung telah terlupakan saat kami berjalan melintasi beragam toko dan kedai kecil. Banyak pedagang yang mengenal Syekh menawarinya buah dan roti agar ia mau mendoakan mereka. Syekh menyuruhku mencatat nama-nama mereka di buku catatan yang selalu kubawa. Ia kemudian menyuruh para pedagang untuk memberikan barang-barang yang mereka tawarkan itu kepada orang-orang miskin, agar doaku didengar yang Maha Memberi. Demikian ia berkata. Sufreh adalah kain putih yang dibentangkan di atas lantai atau tanah pada saat makan. Dan setelah membeli beberapa barang, Syekh memutuskan untuk berkunjung ke kota lama. Kami berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun selama beberapa waktu, sampai tiba di gerbang Masjid Haramus Syarif. Masjid ini konon dibangun di atas puing-puing kuil Sulaiman. Di bawah bayang-bayang kubah masjid yang besar. Untuk pertama kalinya, aku melihat seorang pengemis yang tampak tua sekali. Kulitnya sehitam kopi karena terpanggang matahari. Ia hanya mengenakan sehelai kain putih, sandal, dan pecinya pun putih. Ia sedang duduk di tangga batu dan menawarkan ramalan kepada siapa saja yang mau memberinya sedekah. Pengemis itu tinggi dan kurus, semua tulang iga dan ototnya kelihatan. Barangkali ia baru saja keluar dari gurun pasir. Namun rambut dan jenggotnya yang putih tampak bersih dan tersisir rapi. Mungkin untuk menghormati orang-orang yang hendak sholat. Syekh berhenti dan menatapnya sebentar. Aku belum pernah melihat lelaki tua itu, tapi aku merasakan semacam keakraban yang aneh dengannya. Tiba-tiba aku merasa bersimpati kepadanya. Aku merasa kasihan melihat tulang-tulangnya
yang menggambarkan kehidupan yang sulit. Apakah doa-doanya dijawab? Tanyaku kepada diriku sendiri dengan suara sedikit keras. Ya, doanya dijawab, ujar Syekh sembari menatapku. Bola matanya yang hitam bersinar di bawah alisnya yang putih. Tapi tentu saja ia tak pernah meminta untuk dirinya sendiri. Karena itu doanya sangat ringan hingga cepat melesat ke langit, seperti uap yang naik dari samudera kehidupan ini. Dia seorang fakir, orang yang telah mencapai sakinah. Jadi dialah sesungguhnya yang merasa kasihan kepadamu. Wahai Ishak, kalau kau telah belajar melihat dengan hati, mata tidak akan menipumu. Nah, beri dia sedekah. Semakin sedikit engkau dibebani oleh rasa memiliki, semakin ringan beban nafsumu yang selalu minta dipuaskan. Aku mengangguk dan kusadari betapa sedikitnya pemahamanku. Aku lalu mendekati pengemis itu untuk menaruh beberapa keping uang ke dalam kashkulnya. Saat ia menatapku, aku terkejut sehingga uang yang ada dalam genggamanku terjatuh. Rambut dan jenggot putih lelaki tua itu seperti membingkai seluas wajah tua, penuh kerut mendalam yang dipahat oleh waktu dan angin gurun. Aku merasa tak enak dan aneh sehingga aku ingin memalingkan tatapanku ke arah lain. Tapi sorot matanya seperti menjeratku, sehingga aku tak bisa berpaling. Sorot mata di wajah tuanya membara seperti batu bara yang terbakar. Tapi ada aura kedamaian terpancar dari sana. Tiba-tiba, aku merasa malu pada kedunguanku. Mendadak ia berkata, "Kau akan melakukan perjalanan panjang." Ia menundukkan wajahnya dan tak bicara lagi. Aku juga tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa mundur ke belakang Syekh, seperti anak kecil yang berlindung di balik punggung ibunya. Aku kaget mendengar kata-katanya. Aku merasa fakir itu yang tak punya apapun kecuali Allah adalah orang yang paling kaya, sedangkan aku yang berpakaian baik dan punya uang adalah pengemis. Bersambung. Ini akan menjadi kisah yang saya bacakan sangat panjang. Semoga dipermudah. Dan terima kasih sudah menyimak kisah ini. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang hari, pikiranku selalu tertuju pada pengemis tua itu. Angin gurun apa yang telah menerpa wajahnya? Kesulitan apa yang telah melahirkan kebijaksanaan purba yang seperti menyapu tubuhnya? Dan di balik mata hitam pekat itu, pemandangan kasyaf apa yang telah disaksikannya? Aku yakin diriku belum pernah melihat orang itu. Namun aku merasa akrab dengannya. Ini membuatku resah. Kuputuskan untuk bertanya kepada Syekh tentang keadaan ini setelah santap malam. Ingatan yang ditimbulkan oleh fakir itu, katanya sambil berjalan di sebelahku di taman, adalah kenangan jiwamu tentang keadaan murni sebelum kau tercipta. Kesempurnaan hatinya menarik perhatian para salik di jalan Tuhan. Dan kegelisahanmu, lanjutnya, seperti bisa membaca keraguan dalam pikiranku, adalah rasa takutmu terhadapnya. Engkau tak mendengar dengan telinga kepasrahan, tapi engkau telah dibelokkan ke jalan hati, jalan di mana emas seluruh dunia tak akan bisa menggantikannya. Walau hanya setitik debunya sekalipun, nafsumu terhadap dunia takut kalau jalan Tuhan ini akan membuatmu melarat. Kasyaf adalah pandangan yang sudah tak terhijab lagi. Wahai Ishak, hati yang dermawan senantiasa punya sesuatu untuk diberikan. Orang yang merasa tidak punya sesuatu yang bisa diberikan adalah orang yang ruhnya menderita. Bukan kekurangan materi yang menyebabkan kemiskinan spiritual. Juga bukan doa dan puasa saja yang membuatmu fakir, adalah keterlenaanmu
pada pemuasaan diri sendiri. Dengan senantiasa berzikir dan bertafakur, hati akan terlepas dari belenggu duniawi. Lalu tanganmu akan melepaskan keserakahanmu pada dunia, dan engkau akan menggantungkan diri hanya padanya semata. Aku tak bisa bilang apa-apa sebab terkesima oleh kata-katanya. Beliau menatapku dan menarik nafas panjang. Sayang, seperti Musa, engkau tak tahu pada sedekah yang hakiki. Pikiranmu masih sibuk dengan dirimu sendiri, hingga tak ada ruang untuk dimasuki sesuatu yang lain. Syekh lalu memerintahku untuk tidur di luar malam itu, untuk menghirup udara dan merasakan tanah seperti yang dirasakan oleh si fakir. Cara ini bisa membantu menguatkan ingatan hati. Malam itu, aku menyiapkan tikar, selimut, dan bantal. Lalu pergi ke taman dan merebahkan diri di atas karpet Persia yang membentang di dekat mata air. Syekh sering mengadakan pertemuan di sini pada musim panas, dan energi di tempat itu sangatlah kuat. Aku rebah di dalam selimut dengan berbantal lengan, menghirup udara malam, dan membiarkan suara aliran air menenangkanku. Bulan purnama memancarkan sinar perak di sebelah timur padang pasir. Lama-lama bulan terus menaik tinggi, dan sinar peraknya memancar terang di tengah-tengah bintang di atas Yerusalem. Bulan itu mengisi hatiku dengan kerinduan yang tak terperikan. Aku merasa seolah-olah semua cahaya surga menyala. Cahaya itu sangat kuat dan indah, sehingga membekukan pikiranku. Mataku tertutup, dan di antara tidur dan mimpi, aku teringat sebuah kisah lama, atau tepatnya, kisah itulah yang mengingatkanku. Musa berjalan sendiri di tengah gurun dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, selama bertahun-tahun aku telah menjadi hamba-Mu yang taat, namun Engkau tak pernah masuk ke dalam hatiku, juga tak pernah makan roti bersamaku. Sudikah Engkau untuk datang dan makan di rumahku? Dan Tuhan senang dengan permintaan ini. Ia menjawab, ya tentu saja. Sesungguhnya Engkau telah menjadi hamba-Ku yang taat. Jadi aku akan datang malam ini untuk tinggal dan makan malam bersamamu. Musa sangat girang karena permintaan khususnya dipenuhi. Dengan riang ia pulang ke rumah, menyuruh keluarganya menyiapkan hidangan khusus, dan ia memasak sendiri makanan khusus untuk Tuhannya. Setelah semuanya siap dan jam makan malam sudah tiba, Musa mengenakan jubahnya yang terindah dan menunggu di luar rumah. Ia tak sabar menanti Tuhannya. Banyak orang lalu lalang pada saat itu. Mereka baru pulang dari kerja. Mereka memberi salam kepada Musa saat melintas di depannya. Musa membalas salam mereka dengan tergesa-gesa. Hingga kemudian datanglah seorang lelaki tua berpenampilan pengemis. Ia datang dan menunduk di hadapan Musa. Ia berpakaian kumuh, berjalan dengan tongkat, dan hanya mengenakan sandal butut. Salam Tuan, kata orang tua itu. Sudikah Tuan berbagi sedikit makanan dari hidangan Tuan yang istimewa itu untuk diri hamba yang kurang beruntung ini? Sesuai adab kedermawanan, hamba minta sedikit sedekah dari hidangan Tuan. Ya, iya, jawab Musa dengan ramah namun tak sabar. Kau akan mendapatkan bagianmu dan juga uang, tapi kau datang saja nanti. Sekarang aku sedang menunggu tamu penting. Aku tak punya waktu untukmu. Lalu pergilah pengemis itu. Sedang Musa terus menunggu. Jam demi jam berlalu hingga larut malam, tetapi Tuhan tak kunjung datang. Musa menjadi resah. Ia menangis dan tak tidur semalaman. Terlintas pikiran bahwa Tuhan telah melupakannya, dan ini membuatnya bersedih. Pada subuh, ia bergegas ke gurun pasir. Sambil menangis, ia merobek jubah indahnya dan bersujud di atas tanah. Wahai Tuhan,
jeritnya. Apakah aku telah menyinggungmu sehingga engkau tidak datang ke rumahku sebagaimana janjimu? Oh Musa, jawab Tuhan, aku adalah pengemis yang berjalan dengan tongkat yang kau abaikan. Ketahuilah, sesungguhnya aku ada di semua ciptaanku, dan apapun yang kau berikan kepada hambaku yang paling lemah, berarti engkau berikan kepada aku. Ketika aku bangun pada pagi hari, air mata mengaliri pipiku. Aku menangisi kebodohanku dan perjalanan panjang yang harus dilalui hatiku. Abdul Qasim Al-Junaid, yang disebut-sebut sebagai wali kutub pada zamannya, pernah berkata, aku akan berjalan ribuan kilometer bersama kepalsuan sampai aku bisa menemukan satu langkah yang benar dan sejati. Jelas, fakir itu telah membaca keadaan diriku. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah membimbingku bertemu dengan Syekh Thariqah, dan bersyukur pula karena anugerahnya yang tak terhingga. Aku harus menghadapi rasa takut dan nafsu yang selalu menuntut. Wali kutub adalah pemimpin ruhani tertinggi dalam spiritualitas Islam. Bersambung. Semoga saja dalam membacakan ini bisa lancar ya sampai selesai, insya Allah. Mohon dukungannya ya teman-teman. Dan sampai jumpa di chapter berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.